Karena merasa kesal pada Anita, Rehan pun berpura-pura tidur. Tidur membelakangi Anita sambil memejamkan matanya. Kedua tangannya dia dekap, sementara kakinya dia rapatkan. Tetapi Anita tidak berhenti sampai di situ saja. Meskipun saat itu dia melihat Rehan tertidur, Anita masih saja menggodanya. Karena dia tahu Rehan hanya sedang berpura-pura. Merasa kesal karena Anita terus saja mengganggu dirinya, akhirnya Rehan pun bangun dengan cepat dan menindih tubuh Anita. Kedua tangan Anita dia genggam tepat di samping kepala Anita. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Rehan pada Anita yang sedang mengatur nafasnya. Anita hanya diam saja. Dia tidak mampu berkata apa-apa. Dadanya yang naik turun terlihat jelas oleh Rehan. Rehan tersenyum lalu kembali menatap Anita. Rehan mendekatkan wajahnya pada wajah Anita dan kembali berkata, "Emak benar, menikahimu aku tidak butuh membeli kasur yang empuk, karena dirimu saja sudah empuk melebihi kasur." Rehan kemudian mendekatkan bibirnya pada bibir Anita. "Kenapa diam saja? Bibir Rehan yang semakin dekat dengan bibir Anita membuat Anita diam 1000 bahasa. Saat Rehan hendak mendaratkan bibirnya itu pada bibir Anita, tiba-tiba suara ibu Rehan yang berteriak di balik pintu kamar mereka terdengar. Rehan segera berlari dan membuka pintunya. Sementara Anita masih mengatur perasaannya. Jantungnya yang berdebar kencang masih begitu nampak pada wajahnya. Rehan terlihat bingung melihat wajah ibunya yang ketakutan. "Ada apa, Mak?" tanya Rehan pada ibunya yang gemetar. Dengan tubuh gemetar, ibu Rehan berkata, "Rehan, bapakmu nak, bapakmu." Tanpa berkata apapun, Rehan berlari ke kamar ibunya untuk melihat keadaan ayahnya. Ibunya yang sedang menangis berlari tergopoh-gopoh menyusul Rehan. Anita yang mendengar perkataan ibu mertuanya pun langsung bangun dan mengikat rambutnya yang terurai panjang. Ketika Anita masuk ke kamar mertuanya, Anita melihat Rehan sedang berusaha membangunkan ayahnya yang saat itu tidak bergerak dan tubuhnya terkulai lemas. Rehan tidak putus asa terus membangunkan ayahnya. "Bapak, bangun. Bapak, ayo segera bangun, Pak. Bapak, aku mohon bangunlah. Bapak, lihat ibu. Dia sedang mengkhawatirkanmu." Tetapi ayah Rehan tidak juga menunjukkan sesuatu. Tubuhnya yang terkulai lemas dan bibirnya yang tertutup rapat kini membuat Rehan semakin khawatir. Anita kemudian berjalan dengan perlahan, mendekati Rehan dan memegang nadi mertua laki-lakinya itu. Tanpa dia sadari, Anita meneteskan air mata. Rehan yang melihat hal itu langsung bertanya, "Ada apa, Anita? Ada apa dengan Bapak? Kenapa Bapak tidak mau mengatakan sesuatu? Bahkan Bapak tidak bergerak sama sekali." Sambil menangis, Anita berkata kepada Rehan dan juga ibu Rehan, "Bapak sudah tidak ada, Mas." Mendengar hal itu, Rehan tersungkur dan memeluk kaki ayahnya. Begitu pula ibu Rehan. Dia menangis terseduh-seduh sambil menciumi wajah suaminya.
Ibu Rehan yang seakan tidak terima dengan keadaan suaminya saat itu berkata, "Tidak mungkin, tadi bapakmu baru saja bicara dengan emak. Dia bilang, dia merasa rindu dengan kedua orang tuanya. Jadi bapakmu mengajak emak untuk ziarah kubur besok. Setelah itu, bapakmu mengajak emak pergi ke danau yang sangat jauh. Bapakmu bilang danaunya sangat indah. Mungkin bapakmu saat ini hanya sedang tidur. Kita tunggu saja sebentar lagi. Dia pasti akan bangun." Rehan kemudian memeluk ibunya dan berkata, "Emak yang sabar, kita harus menerima keadaan bapak sekarang. Mungkin ini yang terbaik untuk bapak." Sementara Anita berlari ke kamarnya dan menelpon keluarganya untuk memberitahu keadaan bapak mertuanya. Setelah itu Anita kembali ke kamar mertuanya. Anita memeluk mertuanya dan juga memeluk Rehan. Dia mencoba untuk menguatkan Rehan dan juga ibunya, yang saat itu merasa sangat kehilangan sosok yang begitu kuat dan sabar dalam keluarga mereka. Tidak lama kemudian keluarga Anita dan beberapa warga desa datang ke rumah Rehan. Sesekali Rehan menangis dalam dekapan Anita. "Aku tidak menyangka Bapak pergi sebelum aku bisa membahagiakannya. Selama ini Bapak begitu sabar menghadapiku. Bahkan dia tidak pernah putus asa menasehatiku. Tidak pernah sedikit pun Bapak bicara dengan suara tinggi padaku. Meskipun saat itu aku melakukan kesalahan. Bapak adalah sosok pria yang begitu lembut dan sabar." Semua orang menangis mendengar perkataan Rehan. Anita yang memeluk suaminya hanya berkata, "Sabar mas, mas harus kuat." Rehan kembali berkata, "Apakah bapak marah padaku sehingga bapak pergi secepat ini?" Anita kembali menguatkan suaminya. "Tidak mas, itu sama sekali tidak benar. Bapak pergi karena memang sudah saatnya bapak harus pergi. Di sana bapak akan merasa lebih baik. Bapak akan merasa tenang. Kita sebagai anaknya harus mendoakannya. Karena hanya doa-doa kita yang mampu membuat bapak tersenyum bahagia." Keesokan harinya Bapak Rehan pun dikebumikan. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Beberapa keluarga dari Anita bermalam di rumah Rehan yang kecil untuk menemani mereka hingga beberapa hari ke depan. Rehan merasa terpukul dengan kepergian ayahnya. Sesekali diam-diam Rehan menangis di kamarnya. Rehan benar-benar menyesal karena seumur hidup dia belum pernah membuat ayahnya bangga. Kesedihan Rehan tidak sampai di situ saja. Setelah beberapa minggu kepergian ayahnya, saat hujan turun begitu deras, ibu Rehan yang berada di kamarnya berteriak, "Rehan, cepat sini nak." Rehan pun segera berlari ke kamar ibunya. "Ada apa, Mak?" Ibu Rehan berkata sambil menangis. "Lihat ini, Rehan." Saat itu Rehan tidak mampu berkata apapun. Dia hanya memeluk ibunya sambil melihat air yang begitu banyak menetes dari langit-langit yang bocor. Saat Rehan kembali ke kamar, dia tidak melihat Anita di kamarnya. Rehan kemudian berjalan ke dapur dan melihat Anita yang basah kuyup, sambil berusaha menutupi langit-langit dapur itu yang berlubang. Hati Rehan terketuk ketika melihat apa yang dilakukan Anita. Meski Anita bisa tinggal di rumah mewah orang tuanya, tetapi Anita tetap memilih hidup miskin bersamanya.
Bahkan meski Anita tahu Rehan tidak mencintainya, tetapi mencintai wanita lain. Bahkan Anita sama sekali tidak pernah mengeluh dengan kehidupannya bersama Rehan. Rehan meneteskan air mata. Dia tidak ingin kesalahan yang terjadi padanya, yang sama sekali belum pernah membahagiakan ayahnya, terjadi pula pada Anita. Rehan kemudian berjalan mendekati Anita, istrinya yang bertubuh gemuk itu, dan memeluknya dari belakang. Anita yang saat itu sedang menutupi langit-langit yang berlubang dengan peralatan seadanya, terlihat sangat kaget dengan apa yang dilakukan oleh Rehan.